Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aulia Ardana, BP 1911021025, kelas 4A dan 4 akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pasar modal. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih itu pasar modal. Nah, pasar modal sendiri merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, baik itu perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, pasar modal sendiri menyediakan berbagai alternatif bagi para investor. Selain alternatif investasi lainnya, seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, bangunan, sebagainya. Nah, pasar modal sendiri juga bertindak sebagai penghubung. Perusahaan yang membutuhkan dana dapat menjual surat berharganya di pasar modal. Nah, surat berharga ini yang baru dikeluarkan oleh perusahaan dijual di pasar primer atau yang dikenal dengan istilah primary market. Nah, surat berharga yang baru dijual dapat langsung dilakukan penawaran perdana ke publik atau initial public offering atau IPO. Nah, dalam pasar modal ini terdapat beberapa tipe pasar. Di antaranya yaitu pasar sekunder atau secondary market. Selain itu juga ada pasar ketiga dan pasar keempat atau dikenal dengan istilah third market dan fourth market. Apa sih itu pasar ketiga atau third market? Nah, pasar ketiga ini merupakan pasar perdagangan surat berharga pada saat pasar kedua tutup. Pasar ketiga dijalankan oleh broker yang mempertemukan pembeli dan penjual pada saat pasar kedua tutup. Nah, yang selanjutnya adalah pasar keempat atau fourth market, yang mana merupakan pasar modal yang dilakukan di antara institusi berkapasitas besar untuk menghindari komisi broker. Nah, pasar keempat ini umumnya menggunakan jaringan komunikasi untuk perdagangan saham dalam jumlah blok yang besar. Dapat dilihat contohnya bahwa pasar keempat ini misalnya Instinet yang dimiliki oleh Reunter yang menangani lebih dari 1 miliar lembar saham tiap tahunnya. Selanjutnya yaitu penawaran perdana ke publik. Nah, perusahaan yang belum going public, awalnya saham-saham perusahaan tersebut dimiliki oleh manajer-manajernya, sebagian lagi oleh pegawai-pegawainya, dan hanya sejumlah kecil dimiliki oleh investor. Nah, pada saat ini, perusahaan harus menentukan untuk menambah modal dengan cara utang atau menambah jumlah dari pemilikan dengan menerbitkan saham baru. Nah, jika saham akan dijual untuk menambah modal, saham baru dapat dijual dengan berbagai macam cara. Dengan berbagai cara seperti berikut. Yang pertama itu dapat dijual kepada pemegang saham yang sudah ada. Yang kedua, dijual kepada karyawan lewat ESOP atau Employee Stock Ownership Plan. Yang ketiga, menambah saham lewat dividen yang tidak dibagi atau Dividend Reinvestment Plan. Yang keempat, dijual langsung kepada pembeli tunggal atau biasanya investor institusi secara privat atau private placement. Yang kelima, ditawarkan kepada publik. Nah, ada keuntungan dari going public ini. Yang pertama itu, kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang. Maksudnya bagaimana? Nah, untuk perusahaan yang tertutup, calon investor biasanya enggan untuk menanamkan modalnya, disebabkan kurangnya keterbukaan informasi keuangan antara pemilik dan investor. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah go public, informasi keuangan harus dilaporkan ke publik secara reguler dan kelayakan sudah diperiksa oleh akuntan publik. Yang keuntungan yang kedua yaitu meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. Nah, untuk perusahaan yang masih tertutup yang belum mempunyai pasar untuk sahamnya, pemegang saham akan lebih sulit untuk menjual sahamnya dibandingkan dengan jika perusahaan tersebut sudah going public. Keuntungan yang ketiga, nilai pasar perusahaan diketahui. Nah, untuk alasan-alasan tertentu, nilai pasar perusahaan perlu untuk diketahui. Misalnya apa? Misalnya seperti jika perusahaan ingin memberikan insentif dalam bentuk opsi saham atau stock option kepada manajer-manajernya, maka nilai sebenarnya dari opsi tersebut perlu diketahui. Jika perusahaan masih tertutup, nilai dari opsinya sulit untuk ditentukan. Selain keuntungan yang ditawarkan oleh
dari going public tadi terdapat juga kerugiannya. Yang pertama itu biaya laporan yang meningkat. Untuk perusahaan yang sudah going public, setiap kuartal dan tahunnya harus menyerahkan laporan-laporan kepada regulator. Laporan ini sangat mahal dan terutama untuk perusahaan yang ukuran kecil. Yang kerugian yang kedua, pengungkapan atau disclosure beberapa pihak di dalam perusahaan umumnya keberatan dengan ide pengungkapan. Manajer enggan mengungkapkan semua informasi yang dimiliki karena dapat digunakan oleh pesaing. Sedangkan pemilik enggan mengungkapkan informasi tentang saham yang dimilikinya karena publik akan mengetahui besarnya kekayaan yang dipunyai. Yang kerugian yang ketiga yaitu ketakutan untuk diambil alih. Manajer perusahaan hanya mempunyai hak kecil akan khawatir jika perusahaan go public. Manajer perusahaan publik dengan hak veto yang rendah umumnya digantikan dengan manajer yang baru jika perusahaannya sudah diambil alih. Nah, selanjutnya yaitu fenomena harga murah di penawaran perdana. Fenomena menarik yang terjadi di penawaran perdana ke publik adalah fenomena harga rendah atau underpricing, yang mana fenomena harga rendah ini terjadi karena penawaran perdana ke publik yang secara rata itu murah. Secara rata, membeli saham di penawaran perdana dapat mendapatkan return awal atau initial return yang tinggi. Secara rata di sini maksudnya adalah titik semua penawaran perdana murah, tetapi dapat juga mahal dan secara rata masih dapat dikatakan murah atau underpricing. Nah, tabel berikut ini menunjukkan bahwa murah dan mahalnya 119 penawaran perdana IPO dari tahun 1999 sampai dengan 2006. Nah, dapat dilihat bahwa dari tahun 1999 sampai 2006 total dari harga murah yaitu sampai 115 kali, mahal sampai 6 kali, dan impas sampai 8 kali. Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa 119 penawaran perdana dari tahun 1999 sampai dengan 2006 sebagian besar yaitu 105 IPO memberikan return awal yang positif atau dikatakan murah, dan hanya 6 IPO yang memberikan return awal yang negatif atau mahal, dan 8 IPO dengan memberikan return awal 0. Nah, apa sih yang dimaksud dengan return awal atau initial return? Nah, di sini return awal adalah return yang diperoleh dari aktiva di penawaran perdana, mulai dari saat dibeli di pasar primer sampai pertama kali didaftarkan di pasar sekunder. Nah, maksudnya di sini pembelian aktiva. Misalnya, saham di pasar primer belum dapat dijual sampai aktiva tersebut terdaftar di pasar sekunder. Setelah masuk di pasar sekunder, saham tersebut mulai diperdagangkan dalam bentuk jual dan beli. Waktu rata-rata dari pembelian suatu saham di pasar primer sampai masuk pertama kali di pasar sekunder adalah sekitar 15 hari. Sehingga return awal atau initial return juga disebut dengan nama 15 hari return awal atau 15 days initial return. Nah, ada juga banker investasi. Maksudnya di sini yaitu banker investasi umumnya perusahaan menyerahkan permasalahan yang berhubungan dengan IPO atau initial public offering ke banker investasi atau investment banker yang mempunyai keahlian di dalam penjualan sekuritas. Penjualan saham baru yang melibatkan banker investasi dijual di pasar primer atau primary market. Banker investasi merupakan perantara antara perusahaan yang menjual saham atau disebut dengan emiten dengan investor. Sebagian perantara, banker investasi selain berfungsi sebagai pemberi saran atau advisory function, banker investasi juga berfungsi sebagai pembeli saham atau underwriting function dan berfungsi sebagai pemasar saham ke investor atau marketing function. Banker investasi akan menyediakan saran-saran yang penting dibutuhkan selama proses rencana pelemparan sekuritas ke publik. Nah, saran-saran ini dapat berupa yang pertama itu ada tipe sekuritas apa saja yang akan dijual, harga dari sekuritas, waktu pelemparannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam pasar modal sekunder.
Nah, setelah sekuritas baru selesai dijual di pasar primer melalui banker investasi, tugas dari sindikat pembelian sekuritas telah selesai dan biasanya disebut dengan istilah broken syndicate. Sekuritas bersangkutan kemudian diperdagangkan untuk publik di pasar sekunder atau secondary market bersama-sama dengan sekuritas-sekuritas perusahaan lainnya yang sudah berada di sana. Nah, pada pasar sekunder ini dibedakan menjadi dua, yaitu pasar bursa saham atau stock exchange dan over the counter atau OTC market. Sekuritas dari perusahaan kecil umumnya diperdagangkan di OTC market, sedangkan sekuritas untuk perusahaan yang besar diperdagangkan di stock exchange. Nah, baiklah, kita bahas pertama, yaitu mengenai pasar bursa saham atau stock exchange. Perusahaan penjualan saham di stock exchange market atau pasar bursa saham umumnya menggunakan sistem lelang atau auction, sehingga pasar sekunder ini juga sering disebut dengan auction market. Disebut dengan pasar lelang karena transaksi dilakukan secara terbuka dan harga ditentukan oleh supply atau penawaran dan demand atau permintaan dari anggota bursa yang menerikan ask price atau offer price atau harga penawaran terendah untuk dijual dan bid price atau harga permintaan tertinggi untuk dibeli. Nah, saat ini pasar sekunder tersebar di dunia diantaranya adalah New York Stock Exchange atau NYSE dan Tokyo Stock Exchange. American Stock Exchange atau AMEX juga merupakan pasar sekunder lainnya di Amerika Serikat. AMEX merupakan pasar sekunder yang lebih kecil baik ukuran jumlah sekuritas yang terdaftar dibandingkan dengan NYSE. Nah, NYSE dan TSE ini menyimpan order pembelian dan penjualan dalam bentuk batch. Jika broker di lantai bursa belum dapat mengeksekusi order karena harga yang diinginkan klien masih jauh dari harga yang dikutip atau harga bid and ask, mereka menitipkan order ke spesialis untuk mengeksekusinya nanti, jika harga yang sudah diinginkan sudah bertemu dengan harga pasar. Nah, di sini tadi sudah mendengar istilah spesialis. Apa sih itu spesialis? Nah, spesialis di sini merupakan anggota dari bursa yang mendapat tugas untuk mengamati, mencatat, dan menstabilkan harga serta volume transaksi dari suatu saham tertentu. Nah, fungsi dari spesialis ini adalah untuk menstabilkan pasar dengan menyeimbangkan kekuatan-kekuatan permintaan atau order untuk membeli dan penawaran atau order untuk menjual. Nah, investor di sini tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa, tetapi diwakili oleh broker. Investor dapat memilih sendiri jenis broker yang diinginkan, seperti misalnya full service broker dan discount broker. Nah, full service broker menawarkan jasa yang lengkap termasuk sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada investment research and advice. Nah, di sini tidak semua individu atau investor dapat melakukan sendiri penelitian yang berkualitasan yang disebabkan oleh keterbatasan dana, waktu, dan keahlian. Nah, penelitian sejenis ini dapat disediakan oleh broker yang bonafit dalam bentuk laporan-laporan dan publikasi yang rutin. Hasil penelitian yang dibutuhkan oleh investor dapat meliputi tren pasar, prospek masa depan suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada asset management. Broker dapat berfungsi seperti halnya bank komersial, yaitu memberikan pinjaman dan mengelola dana yang dipercayakan. Untuk maksud seperti ini, investor dapat membuka rekening di broker yang disebut dengan rekening margin atau margin account. Yang ketiga itu ada order execution. Nah, tanpa melalui jasa broker, membeli dan menjual sekuritas merupakan hal yang sangat tidak mudah. Misalnya, tanpa melalui broker, penjual harus mencari sendiri pembeli yang cocok dengan harga yang ditawarkan. Dengan broker, investor tidak perlu khawatir dengan semua kegiatan pembelian dan penjualan ini. Yang keempat ada clearing. Setelah suatu order dieksekusi, sebenarnya masih banyak pekerjaan administrasi yang menunggu sesudahnya. Selain pekerjaan administrasi tersebut cukup panjang, mereka juga harus lakukan tidak boleh menyimpang dengan semua regulasi dan hukum yang berlaku. Nah, diskon broker sebaliknya hanya menawarkan jasa yang minimum dengan komisi yang rendah. Diskon broker biasanya hanya menawarkan jasa order execution dan clearing. Nah,
Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan rekening kas dan rekening margin. Nah, ada dua cara melakukan pembayaran untuk pembelian sekuritas, yaitu dengan cara rekening kas atau dengan rekening margin. Pembayaran dengan rekening kas mengharuskan investor untuk membayar penuh semua nilai pembeliannya sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo atau settlement date atau due date umumnya adalah 4 hari atau T+4 setelah tanggal transaksi. Nah, dapat dilihat contohnya pada contoh 2.1, di mana investor dapat membeli sekuritas dengan margin awal yang disyaratkan sebesar 50%. Investor membeli sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai 5.000 per lembarnya. Jumlah seluruh transaksi ini adalah sebesar 1.000 dikalikan dengan 5.000 atau sebesar dengan 5 juta. Nah, jumlah margin yang harus dibayar oleh investor adalah sebesar 50% atau 5 juta atau 2.500.000 dan sisanya merupakan utang investor ke broker. Karena harga dari sekuritas berubah sesuai dengan perubahan waktu, maka margin sesualnya atau actual margin akan berubah dari margin awal atau initial margin yang besar marginnya sesungguhnya dapat dihitung dengan menggunakan rumus margin sesungguhnya sama dengan nilai pasar sekuritas dikurang dengan jumlah yang dipinjam dibagi dengan nilai pasar sekuritas. Nah, dari contoh tadi dapat dilihat bahwa jika harga saham naik 5.000 per lembar menjadi 7.000 per lembar, maka nilai pasar dari sekuritas yang dimiliki oleh investor adalah 1.000 dikali dengan 7.000 atau hasilnya sama dengan 7 juta. Nah, jumlah yang dipinjam dari broker masuk tetap yaitu sebesar 50% dikali dengan 1.000 dikali dengan 5.000 sama dengan 2.500.000. Besar margin sesungguhnya adalah sebesar yang tadi 7 juta dikurang dengan 2.500.000 dibagi dengan 7 juta yaitu sebesar 64,286%. Nah, kita juga ada istilah dengan bentuk order. Nah, di sini bentuk order, investor dapat menggunakan 3 macam bentuk dari order atau amanat, yaitu market order, limit order, dan stop order. Apa sih itu market order? Market order ini adalah investor dapat menginstruksikan kepada brokernya untuk menjual atau membeli sekuritas segera pada harga pasar yang terbaik. Order semacam ini disebut dengan market order. Harga pasar yang terbaik untuk membeli adalah pada saat harga terendah atau S dan menjual pada harga yang tertinggi atau bid. Yang kedua itu bentuk ordernya adalah limit order, yang mana dengan limit order investor menetapkan maksimum tertinggi boleh dibeli dan harga minimum terendah yang boleh dijual. Yang ketiga itu ada stop order. Stop order sebenarnya adalah memo dan akan menjadi market order jika sekuritas mencapai harga yang tertentu. Nah, yang selanjutnya adalah OTC market atau over the counter atau OTC atau pasar modal untuk perusahaan yang lebih kecil dibandingkan dengan yang terdaftar di stock exchange. Jika di stock exchange menggunakan sistem lelang, maka di OTC ini menggunakan sistem negosiasi, yaitu harga ditentukan dengan cara dinegosiasi atau dengan istilah tawar-menawar antara investor dan dealer. Oleh karena itu, OTC market sering disebut dengan pasar negosiasi atau negative market. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan kedua ini mengenai pasar modal. Apabila ada salah pengucapan atau hal yang lainnya, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.